Kisah nyata, kesetiaan suami dan durhakanya istri. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Bapak Hadi. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati, penuh kesabaran, dan setia. Setiap hari, Bapak Hadi bekerja keras di sawah, menggarap tanah yang tidak seberapa luasnya. Namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meski tidak kaya raya. Ia selalu merasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Bapak Hadi memiliki seorang istri bernama Bu Siti. Ia seorang wanita yang pada awalnya dikenal ramah dan sopan. Namun, seiring waktu, sikap Bu Siti berubah drastis. Setelah mereka menikah, Bu Siti mulai sering mengeluh tentang hidup mereka yang dianggapnya terlalu sederhana. Ia mulai iri melihat kehidupan tetangga yang lebih berkecukupan dan gemerlap. Bukan hanya itu, Bu Siti pun mulai sering memarahi Bapak Hadi tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang hanya karena hal-hal sepele, seperti makanannya tidak sesuai selera, atau karena Bapak Hadi pulang terlambat dari sawah. Padahal, keterlambatan itu terjadi karena Bapak Hadi berusaha bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Kesetiaan dan kasih sayang tanpa batas. Meski sering dimarahi dan diperlakukan tidak baik, Bapak Hadi tetap sabar. Ia selalu berusaha untuk menenangkan hati istrinya. Setiap kali Bu Siti marah, Bapak Hadi hanya tersenyum dan berkata lembut, "Sabar, Bu. Insya Allah, kalau kita terus berusaha, rezeki kita akan bertambah. Yang penting kita selalu bersyukur." Tapi, Bu Siti semakin hari semakin sulit menerima keadaan. Ia bahkan mulai membanding-bandingkan Bapak Hadi dengan suami tetangganya, yang dianggap lebih mapan dan berkecukupan. "Lihat suami tetangga kita, Pak, dia bisa beli motor baru, rumahnya makin besar. Sementara kita, hidup begini-begini saja," keluh Bu Siti dengan nada sinis. Namun, Bapak Hadi tetap tak menggubris omelan istrinya. Ia hanya terus bekerja keras dan berdoa agar istrinya diberikan hidayah dan hatinya menjadi lunak. Puncak penghinaan suatu hari, Bu Siti melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia meninggalkan rumah tanpa izin dan pergi ke kota. Di sana, ia berhubungan dengan seorang pria kaya yang menjanjikan kehidupan mewah. Tanpa rasa bersalah, Bu Siti bahkan terang-terangan mengaku bahwa ia merasa lebih bahagia dengan pria tersebut dibandingkan hidup bersama Bapak Hadi yang dianggapnya miskin. Mendengar kabar ini, Bapak Hadi sangat terpukul. Namun, ia tetap berusaha untuk bersabar. Ia tidak pernah menjelekkan Bu Siti di hadapan orang lain, bahkan ketika banyak tetangga yang mengejeknya. "Sudah, Pak, lepaskan saja dia. Masih banyak wanita lain yang lebih baik," kata tetangganya suatu hari. Tapi Bapak Hadi tetap setia. Ia percaya bahwa suatu hari istrinya akan sadar dan kembali padanya. Hidayah di ujung usia bulan demi bulan berlalu, hidup Bu Siti yang semula indah di mata orang, mulai berantakan. Pria kaya yang ia harapkan membawa kebahagiaan justru meninggalkannya begitu saja. Ia hanya dijadikan alat pemuas sementara, dan setelah itu dibuang tanpa perasaan. Bu Siti yang tadinya merasa bahagia dengan kehidupannya di kota, kini hidup dalam kesengsaraan. Ia kehilangan segalanya, harga diri, harta, dan martabatnya. Merasa tak punya pilihan lain, ia pulang ke desa, berharap bisa meminta maaf dan diterima kembali oleh Bapak Hadi. Dengan penuh rasa bersalah, Bu Siti mengetuk pintu rumah kecil yang dulu ia tinggalkan. Bapak Hadi membukakan pintu dengan senyum yang hangat. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kasih sayang dan kesabaran seperti dulu. "Pak, maafkan aku," ujar Bu Siti dengan air mata yang mengalir deras. "Aku telah salah, aku meninggalkanmu demi harta. Padahal kaulah yang selalu setia dan mencintaiku." Bapak Hadi hanya mengangguk pelan dan berkata, "Tak mengapa, Bu, setiap orang bisa berbuat salah. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar dan kembali ke jalan yang benar. Aku sudah memaafkanmu sejak dulu." Pesan moral dari kisah ini, kita belajar bahwa kesetiaan dan kasih sayang sejati tidak diukur dari harta atau kemewahan. Bapak Hadi mengajarkan kita arti sabar dan tulus mencintai meskipun ia diperlakukan dengan buruk. Sedangkan Bu Siti menjadi contoh bahwa harta dan gemerlap duniawi tak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati. Hidup ini memang penuh dengan ujian, tetapi selama kita tetap bersabar, berusaha, dan berdoa, insya Allah, semua akan berakhir dengan baik. Kesetiaan adalah harta yang paling berharga dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada gunanya mengejar harta dunia jika kita kehilangan cinta dan kasih sayang yang tulus. Kita semua bisa salah, tapi yang terpenting adalah kita menyadari kesalahan kita, memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki diri.
Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta sejati tak ternilai oleh apapun di dunia ini.